Selamat datang kembali di channel saya. Channel ini berisikan materi dan tutorial yang saya pergunakan pada perkuliahan di program studi arsitektur dan juga desain grafis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana membuat gambar proposal, gambar skematik proposal design yang dihasilkan oleh software Google SketchUp dan Google Layout. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana menggunakan Google SketchUp dan Google Layout untuk memproduksi gambar detail skematik pada kasus furniture atau desain produk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana menggunakan atau membuat gambar proposal pada bangunan utuh ya. Ini contoh bangunannya, ada kurang lebih nanti yang akan kita hasilkan adalah berbentuk seperti ini. Ada cover, ada denah, ada denah ortogonal. Kebetulan ini kasusnya 2 lantai, ada denah lantai 1, denah lantai 2, dan juga gambar tampak depan, tampak samping kiri, ada juga gambar perspektif eksterior, serta gambar perspektif interior, 2 perspektif interior. Ini 7 halaman ini adalah dasar ya, gambar dasar, sehingga nanti misalnya ada yang mau menambahkan gambar perspektifnya menjadi 3 buah atau gambar depannya ini ditambahkan juga silakan. Ini adalah gambar minimum yang saya minta untuk dihasilkan sebagai output tugas terakhir pada program studi desain grafis. Kalau kita flashback, kita sudah menyelesaikan tugas pertama, yaitu desain 2 dimensi skematik, tugas kedua furniture, orto, tugas ketiga berupa 3D bangunan, tugas keempat berupa produk detail, dan tugas terakhir adalah Google Layout gambar skematik proposal. Output file yang didapatkan kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah output dari gambar pertama. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak mengikuti dari awal, saya jelaskan di sini kita menggunakan file yang ready yang sudah dibuat. Ini file output dari tugas pertama berupa gambar skematik. Nanti tolong dipastikan tidak ada beberapa tugas soalnya masih bentuknya seperti ini. Jadi ini di clear, ini garis bantunya di clear, jadi bentuknya kolom dan dindingnya seperti ini, ada hitam putih dan juga pusatnya jelas seperti ini ya. Jadi sehingga ini akan memudahkan kita untuk memberikan dimensi dan juga notasi nantinya. Tugas kedua adalah gambar ortogonal seperti ini ya. Jadi pada tugas sebelumnya mahasiswa saya minta untuk meletakkan dan melengkapi furniture yang telah dibuat dan juga yang telah di-download di Google Warehouse sehingga tampilan dari dananya menjadi menarik ya, seperti ini. Biasanya dana-dana ortogonal ini digunakan untuk brosur ya, tapi kali ini karena desain proposal kita menggunakan denah yang bentuknya gambar gerja seperti pada tugas pertama. Tugas ketiga bentuknya seperti ini. Ya, tugas ketiga adalah perspektif. Kita membuat perspektif sebuah bangunan utuh yang sudah kita buat denahnya dari awal sehingga runtut. Jadi tugas yang saya berikan itu bertahap sehingga kalau misalnya ada yang tidak mengumpulkan mohon dilengkapi dulu. Tapi yang saya minta di produk akhirnya itu sudah muncul semua. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengumpulkan dari tugas pertama sampai tugas ketiga dan kita berlatih di tugas keempat, maka tugas kelima tinggal merecall atau mengimport saja sehingga ini akan bisa dikerjakan dengan mudah. Sebenarnya materi yang saya berikan ini durasinya 2 minggu, jadi saya merangkum apa yang sudah saya lewatkan kemarin ya. Minggu kemarin tidak ada materi, jadi minggu ini saya kasih 2 materi sekaligus. Jadi materinya semuanya tentang bagaimana mengelola gambar proposal pada software Google SketchUp dan Google Layout. Baik, kita akan langsung saja mencoba. Kita masuk ke file pertama. Kembali lagi dipastikan semuanya clear, jadi tidak ada persilangan garis bantu ya itu. Terus habis itu usahakan semuanya sudah tertutup sempurna seperti ini ya. Jadi lantai 1, lantai 2-nya itu sudah jelas, batas-batasnya sudah jelas. Kalau sudah jelas seperti ini, nanti kita tinggal Ctrl S atau save. Karena sebelum kita mengekspornya atau melemparnya ke Google Layout, dia harus posisi tersave, ya, posisi tersave. Send to layout. Ini saya menggunakan Google SketchUp 2019.
Nanti kita akan bandingkan ya apa yang sudah saya buat sebelumnya yang saya tunjukkan dengan apa yang sedang saya buat sekarang. Jadi ini ada paper, ada storyboard, ada title block ya. Title block ini yang kita gunakan minggu kemarin ya. Ini banyak macamnya, teman-teman bisa mencoba. Yang penting itu ada kop, ada identitas. Ada identitas yang bisa teraplikasikan pada desain proposalnya. Jadi jangan, beberapa kemarin tugas soalnya ada yang masih kosong, jadi identitasnya tidak ada atau kop-kopnya tidak terisi, sehingga itu menyulitkan saya untuk melakukan penilaian. Jadi ini silakan dipilih antara contemporary atau mungkin rounded atau simple atau mungkin bisa bikin sendiri juga. Jadi kalau ini saya pilih A3 landscape di sini sebagai template akan keluar seperti ini ya. Dan otomatis di default tray sebelah kanan di sini ada pages, jadi ada cover. Cover kan biasanya kita akan menampilkan sebuah perspektif bangunan ya di sini, sehingga saya membutuhkan file SketchUp di tugas ketiga. File di sini ada insert, masukkan, kita masuk ke tugas ketiga. Ini kebetulan saya ambil tugas dari Putri Etna ya, ini saya anggap cukup representatif walaupun saya agak sedikit perbaikan di beberapa file. Kita coba di open, kita tunggu progresnya keluar ya ini ya. Kalau di sini saya sudah membuat set ya, set perspektif 1 di scene, ini juga bisa di rename, jadi memudahkan kita untuk tahu. Perspektif 2 ini tampak depan, tampak kiri. Kebetulan yang terakhir di save saya itu ada posisi seperti ini, jadi nanti saya akan merubah di default tray-nya sebelah kanan. Sebelah kanan ini saya rubah menjadi scene-nya ini, di sini merubah semua ya. Jadi kemarin mungkin ada yang kebingungan bagaimana mengubah scene, bagaimana mengubah style di sini semuanya. Kalau style misalnya ini pengen in model style, habis itu kita atau style, terus default style di sini. Kalau mau merubah style-stylenya, misalnya hidden line seperti ini, itu terserah. Jadi karena ini perspektif, mungkin saya kembalikan lagi ke default ya. Default style-nya ini, atau misalnya kalau misalnya tampilan belakangnya itu tidak, ini bisa dicoba-coba mana yang menurut teman-teman representatif digunakan ya. View-nya ini saya ubah menjadi view perspektif 1 ya, karena saya mau ini sebagai gambar cover ya, cover page. Nah, ini udah keluar. Ini juga beberapa sudah saya benahi, jadi ada pertemuan garis biasanya di sini itu saya clear-kan. Jadi saya benahi di modelingnya, ada modeling, ini layouting ya. Ini di scale up, jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini baru nanti kita letakkan, terserah di mana letakkannya. Ini itu nggak paten ya. Sebuah template itu bisa diedit. Ini misalnya ini di fullkan seperti ini ya. Logonya mau diganti. Yang penting saya mau di sini ada identitas ya. Misalnya di sini identitasnya Putri Etna. Jadi ini sangat sangat individual tugasnya. Jadi kelihatan ketika teman-teman tidak melihat tutorial ini, maka teman-teman tidak akan menampilkan identitas. Jadi kemarin di kasus yang tugas keempat itu banyak yang gitu. Ini NIM misalnya, NIM nanti di bawahnya ada program vokasi Universitas Brawijaya. Nah, ini kalau teman-teman melihat apa yang sudah saya hasilkan di PDF sebelumnya, saya open di sini ada layout, contoh layout. Oke. Ya. Nah, ini pada sebelumnya ini saya coba saya extend gitu ya, terus saya logonya saya pindah. Ini logo bisa diganti juga. Logo ini tidak membatasi ini logo yang dikasih SketchUp ya. Jadi ini logo yang di SketchUp, jadi bisa teman-teman ubah sendiri, teman-teman delete, misalnya masukin logo biro interior atau biro konsultan teman-teman. Ini juga masih bisa diubah kalau nggak suka tampilannya seperti ini bisa seperti ini, besar gitu ya.
Ini juga masih bisa digeser-geser. Jadi semua ini masih bisa di-adjust ya. Jadi ini tidak fix. Nah, di pengadjustan ini saya serahkan pada masing-masing individu, kreativitas individu. Silakan dicoba-coba aja mana yang kira-kira menurut teman-teman itu representatif. Nah, meskipun di sini di contohnya itu ada ini kecil, misalnya mau ada judul yang besar di sini ditampilkan, itu bisa menggunakan teks di sini. Misalnya ini desain proposal skematik. Nah, misalnya seperti itu. Kita lihat di sini ada text style untuk merubah family type fontnya, typeface-nya, atau sizing-nya. Di sini bisa diubah di situ. Jadi kita, nah ini nanti bisa diatur sedikit jangan lupa. Ini juga bisa diatur ininya, arrangement-nya. Nah, ini tergantung dengan kreativitas individu masing-masing. Oke. Nah, kita masuk ke insider. Di sini ada apa namanya yang tadi tugas pertama ya. Ini Dena. Kita coba kurangi seperti ini. Nanti kita ubah scale-nya menjadi yang pas ya, yang pas dengan ukuran kertas kita. Tuh, ini saya kurangi sini. Jadi ini nanti satu persatu karena saya akan menampilkan Dena secara hitam putih ya yang sudah kita selesaikan ini, dan juga secara ortogonal. Ini saya ubah dulu skalanya orto, habis itu ini saya ubah menjadi 1:50. Kalau misalnya ini dirasa terlalu besar ya, ini bisa menjadi 1:100 atau 1:75 atau 1:60 atau bisa add custom scale. Jadi dibuat proporsi aja tapi tetap terukur ya. Misalnya ini saya tadi mengajukan add custom scale. Ini scale-nya mengikuti aja, ini pakai milimeter, ini diganti milimeter, dimasukin 1 banding berapa gitu ya. Nanti dicoba-coba. Jadi ini kita coba-coba proporsinya mana yang enak untuk ukuran page kita. Ini kebetulan saya menggunakan A3. Ini 1:60 sepertinya yang pas. Nah, ini seperti ini. Oke, kalau misalnya sudah cukup di sini kita letakkan di sini, lalu kita seperti biasa masukkan dimensi ya. Dimensi kita masukkan di sini, situ, sini. Mungkin yang akan kesusahan adalah dimensi yang tidak ada acuannya di sampingnya. Dari sini kita membutuhkan garis bantu, kita line, kita bikin line di sini, lurus saja, line sini, lalu kita masukkan dimensi yang di atas itu. Nanti kita bisa delete ini. Ini bisa di delete pakai eraser atau di select, nanti bisa del. Kita lengkapi semuanya, ukuran dan notasinya. Ini. Gitu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti ini dilengkapi sampai kita lihat page 2 ini kayak gini ya. Ukurannya lengkap. Plus nama-nama sini. Jadi nama-nama itu pakai teks ya. Nah, teks di sini saya masukkan ruang tamu. Nah, ini terlalu besar Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini kita ganti di sebelah default play-nya bagian textile. Di sini kita ganti misalnya 11 atau 12 seperti ini ya. Kalau sudah, ini digeser sini, oke. Atau misalnya mau menjadi 2 baris seperti ini, nanti kita center, oke. Sudah, ini tinggal copy, paste, Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini bisa langsung di drag. Kalau misalnya mau sejajar, misalnya ini mau sejajar, ini pakai shift, ya. Dia akan kunci ya. Ke bawah juga pakai shift. Jadi apa namanya? Penggunaan aksesnya itu sama dengan Google SketchUp. Ini ruang keluarga misalnya. Oke, jadi ini agak cepat-cepat aja karena saya mau teman-teman mencoba
Saya mencoba. Jadi ini memasukkan ini semuanya dilengkapi sampai minimal seperti ini. Jadi udah kelihatan semuanya ya. Nah, bagaimana memasukkan sebelahnya? Sebelahnya ini kan kita butuh file dari tugas yang kedua. Jangan lupa juga di sininya nanti akan diganti ya. Ini ya project location misalnya ganti Malang. Nanti ini disesuaikan dengan template yang dipilih. Ini project title-nya rumah tinggal sederhana atau rumah tinggal minimalis dan lebih namanya. Minimalis. Oke, selesai. Kita masukkan file SketchUp berikutnya. Jadi untuk mereview ini ada 3 file SketchUp yang saya gunakan. Ada dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jadi kita akan masukkan di tugas 5 ini secara bersamaan. Jadi tugas yang berikan saya ulangi, tugas yang berikan itu bertahap dan di akhir kita tinggal mengimportnya. Jadi insert di sini, kita cari tugas yang kedua. Oke, kita tunggu. Nah, itu ya di tugas 2 ini kan saya minta mungkin agak berat ya tugas 2, tapi tugas 3 berat karena saya minta di luar furniture. Jadi ini mungkin proporsi sudah pas, scene-nya juga ini sudah saya atur. Tadi di file ini saya atur scene 1 itu gimana, scene 3 gimana. Ini sepertinya saya ada kekeliruan, ini scene 3 ya. Nah, ini scene 3 ini artinya lantai 2, scene 1, saya ubah lagi. Maka dia otomatis merubah ya. Jadi merubah scene ini lebih baik di modelingnya. Lebih baik di modelingnya. Nah, ini udah jadi. Ini ya kurang lebih. Oke, diposisikan aja sesuai dengan proporsi yang teman-teman rasa itu sudah pas. Nanti kita memberikan keterangan di scrapbook di sini. Scrapbook, kita lihat di sini ada tipe contemporary atau terserah mau pakai yang mana. Elegan misalnya ini. Nanti kita memasukkan di sini apa, di sini apa. Nah, ini kalau misalnya tidak rata, nanti di shift atau dipilih keduanya, diklik kanan arrange atau line bottom. Nah, ini ya. Jadi dia akan rata ya. Nanti tinggal kita kasih keterangan. Keterangan, baik itu yang kanan itu gambarnya apa, kiri gambarnya apa. Kalau di sini saya kasih keterangan, ini denah lantai 1, A001, sel 150, yang ini jelas tidak ada selnya. Seperti itu, jadi nanti teman-teman olah sendiri. Begitu juga nanti di halaman keduanya. Halaman keduanya kita lihat di pages, kita tambahkan, ini bisa diduplikat ya. Misalnya ini saya copy, bisa diklik kanan, ini duplicate, atau di rename terserah, atau misalnya tambahkan kosongan, nah itu nanti kita, misalnya ini saya tambahkan duplikat ya, maka halaman ketiganya ini persis seperti ini, cuma kan saya mau memunculkan denah lantai 2, berarti saya melakukan editing pada denahnya sendiri. Pada file ini saya editing, ini tadi sebelah situnya kan saya cut beberapa ya. Nah, harusnya yang muncul kan denah yang ini. Jadi ini saya geser lagi, yang sini saya tutup. Pak, gimana caranya ini agar pas? Pas. Jadi pas dengan yang sebelumnya. Ini juga saya hapus juga ini karena sudah tidak relevan. Jadi kurangnya nanti kita bikin ulang. Nah, ini yang ada di sini saya hapus juga. Gimana cara denah itu pas ukurannya, Pak, dengan halaman sebelumnya? Jadi kita coba aja. Jadi ini Ctrl X ya atau cut, kita paste di sini, Ctrl V. Nah, ini kan ada geser lah. Nah, berarti ini kita paskan segini kurang lebih. Lalu kita Ctrl X lagi, kita balikan ke halaman setelahnya. Ctrl V. Nah, ini akan jadi seperti ini. Nanti kita tinggal menambahkan dimensi dan notasinya. Ini juga diubah scene-nya menjadi scene yang ketiga, kebetulan namanya belum saya rename. Nah,
yang perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya teman-teman membuat perubahan ya di sini ya. Misalnya ini Pak, ini saya ada yang salah, ternyata pintunya ini tertutup gitu ya. Misalnya tidak ada balkon di depan, ini adalah jendela gitu. Kita ubah di bagian modelingnya. Kita ubah bagian modelingnya di sini, misalnya ini kok saya blok seperti ini ya. Nah, ini ternyata tidak lurus. Nah, oke, setelah jadi seperti ini, ini permisalan, kalau misalnya teman-teman ada perubahan itu baik di, saya copy dari sini jendelanya, baik itu di file yang manapun ya, baik perspektif, baik denah, bagaimana cara merubahnya agar otomatis terupdate di layout. Ini kan posisinya seperti ini, jadi ini kita Ctrl S atau save dulu di file yang asli, di file modelingnya, lalu kita kembali ke file layoutnya di sini. Kita klik file, dokumen setup. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang sudah saya masukkan ya. Di sini ada T3, T1, T2, tadi perubahannya T1, ini merah. Merah artinya out of date. Dia perlu diupdate sehingga ini akan berubah otomatis. Caranya klik yang merah-merah ini, diklik kanan, atau langsung di-update ini ya, update. Nah, dia akan langsung merubah. Jadi posisi yang sebelumnya ada pintu, di sini berubah menjadi jendela mengikuti modelingnya. Kalau modelingnya kita balikin lagi, kita balikkan ke bentuk semula seperti ini ya. Oke. Lalu kita Ctrl S, maka dia akan membaca perubahan itu. Contohnya, cara ngeceknya kita klik file, ada dokumen setup, ini masih merah, ya, merah di-update, maka dia akan otomatis berubah. Jadi itu enaknya kita menggunakan Google SketchUp. Google SketchUp dan kombinasi dengan Google Layout, dia akan mempermudah kita ketika kita melakukan perubahan-perubahan tersebut. Jadi itu lebih gampang ya. Saya Ctrl Z lagi. Atau oke. Nah, nanti ini yang page 8 saya hapus saja biar tidak membingungkan. Oke, itu contoh ya, contoh penggunaan bagaimana kita mengepaskan ukuran, terus habis itu bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan pada halaman-halaman yang kita mau atau file-file yang kita mau menggunakan update itu tadi. Dan nanti kita akan bertemu dengan ini, tampak depan. Nah, yang saya mau ingatkan kalau kita membuat tampak depan, saya coba buat baru di sini. Tampak depan misalnya ini ada file, ini kan kita menggunakan tugas ketiga ya. Jadi file import, atau karena tugas 3 itu sama dengan cover page, kita copy di sini, yang modelingnya kita masukkan di page 9, ini percobaan 9. Kita ubah, karena tadi di modelingnya itu saya sudah mengatur scene-nya, jadi ini tinggal saya rubah menjadi tampak depan. Nanti tinggal kita merubah skalanya. Sementara tidak perlu ukuran, walaupun harusnya pada file tampak itu, atau mungkin potongan itu ada ukuran, tapi karena kita pada program studi desain grafis, jadi tidak perlu sampai mendetail seperti itu. Yang penting tahu prinsipnya bagaimana menggunakannya. Misalnya saya ubah menjadi 1:50 gitu ya. Oke, seperti ini. Dan biasanya kalau ini berupa tampak, kita perlu menambahkan ground. Jadi posisi ground-nya itu di mana? Misalnya posisi ground-nya di sini. Nah, kita bikin square ini, lalu kita fill. Ya. Ini bisa diubah. Nah, ini kan putih sebenarnya, jadi hitam gitu ya. Jadi ground tanahnya itu kelihatan posisi mana. Kalau misalnya kita mau menambahkan di scrapbook di sini ada manusia, biar kita tahu skala manusianya, kita juga bisa menambahkan people di sini misalnya ini gitu ya. Nah, nanti kita tinggal scale. Jadi ini perkiraan, ini ada manusia, ini ada pagar, kira-kira itu seberapa sih kelihatannya gitu. Ini di scale. Habis itu kita kalau misalnya teman-teman mau menambahkan
tree atau tumbuhan gitu juga bisa dimunculkan di sini. Misalnya sini. Oke. Dibuat serepresentatif mungkin ya, terserah. Saya tidak mengunci pada tampilan, jadi terserah. Minimal ada dua yang ditampilkan, yaitu tampak depan dan tampak samping. Ya. Kalau misalnya mau menambahkan lain ya silakan. Mau misalnya tampak belakang, tampak samping kanan boleh. Nah setelah itu di sini ada perspektif seperti biasa, di copy dari halaman depan, nanti kita kasih keterangan. Setelah itu selanjutnya interior. Nah interior ini yang menarik, saya tambahkan misalnya satu ya, saya buat satu lagi. Interior itu didapatkan di file kedua. Ini saya sudah set. Nah, yang menjadi kendala adalah zooming ya. Jadi misalnya ini saya tambahkan scene lagi, scene tambahkan baru, scene 6 gitu ya. 6. Kita lihat kalinya saya mau menampilkan misalnya kamar gitu ya. Boleh teman-teman ambilnya itu zoom gini. Seperti ini ya, kamar seperti ini. Lalu bagaimana kamar ini terlihat luas atau ruangan terlihat luas, sedangkan ini kan sempit banget ya. Itu di Z atau zoom ini ada field of view. Field of view-nya sementara 54 atau kalau misalnya normal itu 0. Jadi 0 seperti ini. Ini field of view normal. Jadi itu sangat susah kita untuk membuat gambar perspektif dengan field of view 0. Ya. Saya kembalikan Z-nya 0. Bentukannya seperti ini. Sangat susah sekali untuk zooming. Jadi ini field of view dengan field of view 0 seperti ini. Itu sangat susah. Caranya kita setelah zoom di posisi yang kita mau, misalnya seperti ini ya. Kita Z. Nah, kita tambahkan ini field of view-nya. Ini agak susah karena kita tidak mengelompokkan dinding. Kalau misalnya kita mengelompokkan dinding itu jadi lebih mudah. Jadi ini saya lubangi dulu aja. Sementara untuk yang ke-6. Nah ini kan. Jadi akan terlihat perbedaannya. Zoom. Field of view-nya saya ubah. Lalu kameranya perspektif udah. Ini pakai shift ya, pakai shift. Jadi ini berubah. Jadi ini akan menjadi lebih angle-nya menjadi lebih jauh. Gitu. Itu yang saya lakukan pada scene 4 dan 5. Scene 4 5 ini kan degree-nya sampai 84 ya. Saya geser-geser sehingga ini kelihatannya kan kelihatan dia lebih jauh, lebih dekat. Padahal ini ada tembok di belakangnya. Tapi dengan tampilan seperti ini dia akan menjadi lebih terlihat lebih luas. Misalnya kita menampilkan detail-detail kayak karpet itu jadi lebih mudah. Tapi misalnya ini saya ubah scene 4 ini. Ini field of view-nya 54,7. Kalau settingan aslinya field of view pasti 0 ya, pasti 0. Ini misalnya, dan tips untuk menampilkan interior biasanya dindingnya itu lurus ya, usahakan lurus. Jadi memang agak susah ini kalau misalnya kita tidak melakukan grouping pada tembok. Nah ini dan temboknya ini biasanya lurus. Kita field of view lagi, pakai zoom, terus pakai pakai shift ya. Jadi terkunci, jadi akan kameranya angle-nya akan menjadi lebih luas. Nah, itu tips untuk menggunakan field of view yang saya gunakan pada scene 4 dan scene 5 ya. Nah, nanti masalah perspektif itu teman-teman tampilkan sendiri. Jadi ditambahkan scene-nya, setelah itu di-save, setelah itu diatur juga zoom sama field of view-nya sehingga mampu menampilkan gambar yang representatif ya. Ini contohnya. Jadi kurang lebih seperti itu
Sehingga pada file output-nya, nanti kita file export jadinya PDF, akan muncul nama yang jelas saya minta ada identitas, entah pakai template apapun, template dari Google SketchUp, Google Layout itu sendiri, atau menggunakan template yang dibuat manual. Jadi misalnya ada yang nggak suka dengan template ini, bisa dibuat manual, itu tadi caranya ya. Jadi kita bisa pakai fitur-fitur dari Google Layout, ada rectangle, kita bisa merubah shape stylesnya gitu. Bisa menggunakan pattern juga. Terus di sini di halaman selanjutnya ada denah. Dan satu lantai dua ada denah ortogonal, sehingga tugas keduanya juga kepake. Selanjutnya ada tampak depan, tampak samping. Ini minimal. Kalau misalnya mau nambahkan tampak belakang, tampak samping kanan boleh. Perspektif saya minta satu, kalau misalnya mau berlebih silakan, atau mau tambahkan manusia, tambahkan pohon atau tumbuhan itu silakan. Dan interior. Jadi ini adalah file minimal ya. Ada 7 lembar halaman PDF. Yang di dalamnya ada identitas yang jelas, ada identitas, logo ini terserah. Ada judul tugas, misalnya terserah mau dikasih rumah tinggal minimalis atau apa, atau misalnya ada kliennya itu silakan diisi, yang penting saya mau ada identitas ini. Yang tidak menonton video tutorial ini pasti akan ketahuan karena tidak menampilkan identitas. Seperti yang pada tugas sebelumnya, tugas 4 itu banyak yang formatnya tidak sesuai. Ya, formatnya tidak sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada video tutorial berikutnya. Baiklah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk tugas kelima. Pengumpulannya tugas kelima berupa PDF nanti pada saat UAS ya. UAS kurang lebih 2 atau 3 minggu lagi teman-teman akan ada jadwal UAS. UASnya nanti akan saya kasih soal. Tapi di hari yang sama teman-teman juga akan mengumpulkan tugas 5. Itu tugas terakhir ya, tugas terakhir sehingga ini bobotnya 70%. 70% saya harapkan teman-teman bisa mengumpulkan seperti yang saya sampaikan pada video ini, minimal ada 7 halaman. Halaman cover, identitas, halaman denah dengan notasi dan juga denah ortogonal, halaman denah juga, denah 1, denah 2, terus tampak, ya, tampak. Misalnya ini saya kasih orang di sini, pengading, jangan lupa tampak itu pasti ada garis lurusnya, ada ground-nya, sehingga tidak melayang gitu ya. Jadi membuat ground ini dengan menggunakan rectangular. Setelah itu perspektif, satu perspektif saja, dan perspektif interior ya, karena teman-teman di program studinya desain grafis, tapi bidang keminatannya adalah interior, jadi saya mau interiornya agak banyak, boleh, ada yang interiornya bagus-bagus, ada boleh menampilkan lebih dari 2, boleh 3, boleh 4. Baiklah, itu saja arahan dari saya untuk tugas kelima. Nanti minggu depan kita akan mengadakan sesi live Zoom, saya akan pantau tugasnya sampai mana. Jadi sebelum UAS, jadi saya pantau sehingga proses dari tugas 5 ini berjalan seperti apa yang saya harapkan. Teman-teman bisa mengerjakan dari sekarang, jadi nanti progresnya saya pantau minggu depan. Kalau kita lihat di sebelumnya, pada saat pertemuan pertama saya bilang kita akan sampai ke desain proposal. Ya. Desain proposal itu adalah terakhir. Kita sudah belajar Google Layout, annotation. Mungkin nanti minggu depan akan saya kasih bagaimana kita menggunakan RawCat, gitu kan. Itu aja yang mungkin belum. Animasi sama scene itu sudah dipraktekkan, ortogonal sudah, 3D building development sudah, interior design ini juga sudah saya ganti menjadi produk detail, sehingga materi pada semester ini sebenarnya sudah saya berikan semua. Baiklah, terima kasih. Itu saja. Saya tunggu kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan melalui channel-channel pribadi saya, via WhatsApp, boleh, via email juga boleh. Terima kasih, selamat mengerjakan.